Kak, ini kita udah putus, saya udah blok dia, tapi dia masih suka ngeliatin Instagram story aku. Itu dia masih sayang ya sama Hmm. aku. Kalau pengalaman lo sendiri gimana, Jet? Maksudnya lu ada di kubu yang ngeblok atau tidak ngeblok gitu loh, atau ngeblok tapi dengan Oke, prosedur tertentu. Gimana? oke. Kalau gua di kubu yang ngeblok dengan protokol kesehatan, kan? Ngeblok dengan protokol tertentu. Ngeblok Oke. dengan protokol tertentu. Basically, udah sempet beberapa kali dulu pernah dicoba beberapa variasi. Standarnya kan kalau misalnya putus kan biasanya kalau di mana-mana orang bilangnya putusnya yang baik-baik aja dong, yang baik-baik gitu kan ya, kan masih bisa temenan. Seperti yang kita tahu Hmm. itu terjadi, temenan itu terjadi dengan mantan itu mungkin 1 banding 100. Sisanya ya putusnya biasanya kan nggak baik-baik aja. Nah, selama periode habis putus itu, gua rasa 2 minggu awal ya bakal banyak kegalauan, bakal banyak kegundahan hati gitu. Antara satu yang lain. Biasanya salah satu aja lah ya, yang diputusin kali ya, yang lebih gundah, yang pengen berusaha apa? Menarik balik kan. Kalau yang masuk ke DM kita biasanya kan mencari-cari alasan di balik kenapa gua diputusin. Nah ya biasanya kan yang diputusin merasa perlu, oh gue perlu reach out nih ke yang putusin gue, kenapa sih alasannya, dia akan kontak. Dan biasanya ujungnya kan nggak oke. Nah dulu gue pernah coba nggak usah diblok, dan yang terjadi adalah tetap di kontak, dan itu bikin sulit untuk gue memulai hidup baru. Hidup baru untuk memulai apa, ngerjain sesuatu yang baru lah, yang nggak ada hubungannya sama pacaran. Jadi susah, dikit-dikit di kontak, dikit-dikit ditanyain kenapa, atau diajakin jalan lah, atau apalah, atau ditanyain kamu nggak kangen atau nggak rindu, kenapa sih ya gitu lah. Setelah 2 minggu ya mengganggu kan, makanya langsung diblok. Nah, dan itu biasanya jadi lebih drama lagi, karena setelah diblok biasanya kan salah satu pihak tidak akan pernah menyerah ya. Jadi akan muncul hal barunya lewat akun-akun lainnya, gitu, nomor telepon lain, di DM di sosial media lain, dan itu kan yang justru makin malah mengganggu. Makanya dari sana ada pelajaran yang gue pakai adalah kalau gue ngeblok ya ngeblok langsung semuanya. Salah satu fungsinya kalau buat gue ngeblok itu ya mendamaikan diri dulu sih. Apapun alasan putusnya kan nggak penting, udah bubar pokoknya. Jadi ya udah kita bubar, gue mau fokus ke diri gue sendiri dulu. Ya udah gue blok dulu deh. Tujuannya ya supaya gue nggak gampang untuk cari namanya dan kontak lagi. Walaupun gue kontak, gue baru nyadar oh ya udah diblok, ya udah. Dibandingkan kalau nggak diblok sama sekali, jadi kayak gampang aja langsung ngechat, langsung nge-DM, langsung nge-private message di Twitter, di IG, di LinkedIn, dan sosial media lainnya. Kalau diblok kan paling nggak susah nih di awalnya, jadi gue ketahan. Gue ngapain kontak dia gitu kan. Yang kedua adalah juga menghindari kekepoan kita. Dia masih ngeliatin gue nggak ya? Ini yang biasa terjadi kan kalau di zamannya Instagram atau Instagram story gitu. Kok dia masih nge-view story gue gitu kan. Ternyata ya ini juga sering di DM dapat pertanyaan kayak gitu. Kak, ini kita udah putus, saya udah blok dia, tapi dia masih suka ngeliatin Instagram story aku. Itu dia masih sayang ya sama aku. Ya kayak gitu sebenarnya nggak. Ya, apa artinya tuh Kak, kenapa dia suka nge-view Instagram story aku? Tapi dia nggak pernah nge-DM aku, tapi nge-view story aku. Ya gue nggak tahu artinya apa ya, bisa aja dia masih penasaran ya. Tapi ya maksud gue itu jadi bahan pemikiran lu juga kan, tapi jadinya nggak oke. Gitu. Jadinya blok dengan protokol, terus stick dengan protokol itu. Pernah coba juga pernah coba juga kayak blok, terus lepas blok, lepas blok. Itu makin memperlama proses move on. Blok. Hari kemudian unblock ternyata nggak dikontak. Loh, kok dia nggak kontak gua, apa dia nggak kangen, terus blok lagi, terus gue nggak blok ya. Jadi mendingan kalau gua sih blok dengan protokol. Nah kalau lu? Gue pernah dua-duanya, Jet. Gue pernah ada relationship yang gue putusnya itu dalam keadaan gue marah sama dia, kesel dan marah gitu kan. Karena bentuknya kesel dan marah, jadi kan gue nggak ngerasa kesulitan buat putus kan gitu loh.
Jadi pas lagi putus itu ya udah gue ucapkan putus gitu kan, lalu sudah tidak gue blok sama sekali gitu, gue biarin aja. Oke. Nah of course dianya manggil gitu kan, dianya nanya bisa ada kesempatan kedua nggak, aku minta maaf apa segala macam, tolong jelaskan salah aku di mana gitu kan. Dia Iya betul. gitu loh manggil. Tapi karena gue di kejadian yang ini putusnya dalam keadaan marah, emang guanya angkara murka angling dharma gitu kan istilahnya. Jadi lo nggak tidak tergoda, terganggu proses move on-nya. Justru ketika dia manggil-manggil gue mulu, gue malah makin panas dan seneng untuk pergi gitu loh. Tahu nggak? Makin yakin bahwa oke, ya benar gitu ya. Karena gue dalam keadaan yang marah gitu, sangat terganggu. Jadi gue nggak ngeblok, dia manggil terus, gue kadang baca, kadang enggak, dan tidak mengganggu perasaan gue, tidak menggoyangkan keputusan gue. Itu ada satu pengalaman kayak gitu. Ada juga pengalaman yang kejadiannya adalah gue nggak mau putus, gitu kan, gue nggak mau putus, dan gue diputusin. Ini kalau ini tipikal kejadian pada umumnya, pas diputusin ya gantian kan, gue yang malah jadi ngejar-ngejar dia mulu, atau gue malah nungguin mungkin nggak dia berubah. Nah di sini gue nyadar gue pasti ngeblok gitu loh. Kalau gue nggak ngeblok persis seperti yang lo bilang tadi, Jet, sama gitu loh. Jadi nggak peduli berapa juta byte informasi tentang kelas cinta yang ada di kepala kita gitu ya, nggak peduli mau kita studentnya, mau kita foundernya, kayak kalau lagi patah hati cinta pasti bakal error gitu loh, bakal edan. Jadi gue blok lah itu dengan tujuan sama persis seperti yang tadi lo bilang gitu. Jadi gue nggak perlu ngulang lagi. Jadi gue perlu gue pernah dua-duanya. Jadi kalau ditanya perlu apa enggak, komentar gue sih mesti lihat dari konteks kali ya, Jet ya. Gimana berdua? Ya betul juga. Situasi dirinya dia ya di saat itu ya, ketika lagi memikirkan mau ngeblok atau enggak ya. Apa sih kondisi emosi dia gimana? Stabil nggak sih habis putus itu? Beneran serius mau putus atau enggak nggak sih gitu? Kalau misalnya masih terganggu emosinya labil ya, gua rasa ya blok itu ya mungkin perlu. Kalau misalnya kayak tadi contoh lo kan yang pertama dengan udah marah banget, ya nggak usah blok juga. Maksudnya udah ilfil banget ya nggak usah blok juga nggak apa-apa tuh. Karena kan apapun yang dikerjain bakal makin bikin lo ilfil kan. Jadi ya bener sih kalau sesuai dilihat konteksnya dulu, dilihat situasi kondisi ini orang nih sama hubungannya tuh gimana selama ini. Oke. Kalau lu waktu pengalaman yang lalu, lu-nya kan kayak tadi, lu-nya cenderung ambil ke protokol, ngeblok dengan protokol. Ada reaksi yang mengganggu nggak gara-gara lo ngeblok itu? Gitu misalnya kayak lo dikejar lagi lewat channel yang lain, lewat medsos yang lain, lo dipepet, atau justru ngeblok itu salah satu jalur yang paling aman karena kecil sekali lu buat dipepet lagi. Kalau lu gimana pengalamannya? Nah, iya betul. Kalau di awal-awal kan ngebloknya masih setengah hati ya kalau dengan protokol. Jadi ngeblok dulu di aplikasi yang paling sering digunakan, misalnya WhatsApp misalnya. Nah, habis itu kan masih banyak sosmed lainnya, pasti dikejar ke sana doang, supaya baru diblok semuanya bertahap. Sama sekali kayak hilang aja pokoknya, dibikin hilang pokoknya. Kalau gue itu ya, dan reaksinya ya di awal-awal ya pasti bakal terus dikejar ya dari berbagai cara. Tapi biasanya begitu udah diblok 2-3 aplikasi, harusnya pihak sebelah harusnya udah dapat kode nih. Oke. Dia beneran nyadar harusnya. Udah nggak mau gitu ya. Kecuali ya udah. Tapi itu benar. Maksudnya harusnya dia nyadar, oke ini kayaknya nggak bisa dikontak lagi deh. Ya udah biarin aja. Ntar coba 2 minggu lagi mungkin dia. Ya kitanya yang mesti stick dengan protokol itu, karena kalau kayak tadi gue bilang, kalau misalnya kita blok unblock ya, di sela-sela itu ya akan ada selalu celah untuk dia masuk kembali dan menggoyahkan atau mengganggu aktivitas kan. Gue biasanya bilang ke orangnya untuk punya self respect ke diri sendiri gitu. Maunya kan kita terlihat baik sama mantan gitu kan.
maunya. Tapi kalau melakukan itu memberikan dia ruang untuk terus mengganggu hidup kita, ya berarti lo nggak, dan beneran mengganggu kehidupan kita sehari-hari, ya itu beneran berarti lo kan nggak respect ke diri lo sendiri. Lo kok mau terus-menerus digituin gitu, kok mau terus-menerus diganggu gitu. Padahal lo tahu caranya nih, tapi lo kayak, tapi ntar gue dianggap childish dong, gue dianggap nggak dewasa dong. Ya kalau lo aja nggak bisa menghargai diri lo sendiri, ya dia akan terus begitu loh. Itu biasanya sih gue bilangnya, self respectnya di mana. Ya nggak usah pikirin orang lain dulu, selamatin diri lo dulu deh kalau dalam situasi seperti itu.